Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Oma Hijau. Angin berhembus meniup sepoi, sejuk segar menjalar, luhur melambai mengajak menari, kupu-kupu berlari gemilang. Kita sepuluh tuh sama itu. Ya wes. Kita ke belakang. Kita lihat galeri. Rencana galerinya Alvan. Semakin dalam ku merasakannya, semakin kuat aku menyayangimu. Awan berarak, sang mentari cerah, bunga mekar semerbak, padi menguning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Oma Hijau Channel. Baik, konco-konco sekalian. Jadi sekarang saya ingin memperkenalkan saudara saya, teman saya, waktu dulu masih aktif di HMI di Komisariat FTI, sekarang menjadi Algindi di ITN Malang. Ini namanya Mas Ridho Alvan Ahwan. Dia tinggalnya di Tumpang. Nah, siapakah Mas Alvan ini? Mulai dari kecil dia sampai dewasa, dia hidupnya sangat sederhana. Maksudnya bukan orangnya sederhana, orangnya sugih gak karu-karuan gitu, dari keluarga sugih gak karuan, tapi dia hidupnya sangat sederhana dan merakyat. Kemudian banyak teman-temannya dari semua kalangan, mulai dari tukang becak, bengkel Vespa, sampai kepada petani-petani kecil, bahkan pengangon-pengangon burung. Ya, di sini banyak burung-burungnya yang beliau pelihara. Jadi Mas Alvan ini mulai dari dulu waktu aktif di komisariat, beliau adalah ketua bidang kekaryaan di komisariat Algindi FTI. Banyak banget yang ditelurkan oleh Mas Alvan ini, seperti LDMKS, latihan dasar kepemimpinan siswa ya waktu itu ya. Jadi bagaimana melakukan pengenalan gaya-gaya model-model diklat di HMI yang diterapkan di siswa. Ini idenya Mas Alvan dulu di bidang kekaryaan di ITN. Terus kemudian bagaimana cara berdagang, membuat parcel segala macam di komisariat. Jadi waktu itu kita kalau mencari dana di komisariat, karena kita nggak punya senior, jadi kita ini berdiri tahun 93 HMI di ITN. Jadi otomatis kita belum punya senior yang bisa dimintai duit. Pada waktu itu kan memang umumnya anak-anak HMI kalau cari dana buat LK ke seniornya gitu, minta-minta ke sana ke sini. Tapi berhubung kami nggak punya itu, jadi muncullah ide-ide gila dari Mas Alvan ini, dan memang beliau sangat gila sekali. Sampai mulai dari jualan parcel, terus jualan apa saja yang bisa dikemas, dibungkus, yang bisa dijadikan uang untuk kegiatan LK, jual lukisan, rosokan, dikumpulkan. Jadi begitu. Apa namanya yang lain itu, Mas Alvan sekarang dia aktif di ASN. Jadi dia sekarang sudah ASN di di Malang di bagian Tata Boga ya, Tata Busana. Tapi sebelum kita ke Tata Busana, nanti kan kita akan ke sana. Tapi sebelumnya tak ceritain dulu bagaimana dulu Mas Alvan ini adalah seorang yang memang benar-benar ingin berbagi ilmu dari eksperimennya. Jadi dia melakukan apapun dengan eksperimen. Kalau sudah berhasil, wes bosen, wes gak dilakukan, maka dia akan cari yang lain. Apa saja, mulai dari paprika ya, lombok-lombok dari luar negeri yang pedesnya nomor 0 sampai pedes nomor 200,
itu dia pelihara, terus kemudian dia ternakkan dia dengan cara dia sendiri, terus kemudian dibagikan kepada masyarakat, teman-teman, tetangga, saudara, semuanya agar mereka bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Terus sudah selesai, dia beralih lagi ke kambing. Kambing mulai dari kambing gibas, kambing apapun, dari bagaimana cara beternak, cara pengemukan, kandang modern, segala macam itu dilakukan sama Mas Alvan ini. Nah, setelah dia merasa berhasil, dibagikan ilmunya kepada yang lain, dia malah melakukan kegiatan lain dan sebagainya, banyak, masuk burung, terus kemudian apalagi pisang segala macam. Jadi banyak banget. Nanti kapan-kapan kita akan teruskan ngobrol-ngobrolnya dengan atau kreativitas apa dulu yang pernah dilakukan beliau. Nah, kenapa sih Mas Alvan kok seperti itu? Lah wis kayak apa? Aku PNS katanya seperti itu. Aku sudah PNS, aku pingin pingin berbagi ilmu ini untuk teman-teman atau saudara-saudara lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat, katanya Malvan. Karena dia manfaat saja ini apalagi pada masyarakat. Saya ini sebagai kader HMI, sebagai kader kami sekarang ini harus bermanfaat. Itu yang diajarkan oleh teman-teman dulu oleh HMI dulu, seperti itu. Nah, sekarang Mas Alvan sudah mulai merambah sesuatu yang baru, yaitu dunia batik membatik. Dunia batik membatik bukan sembarangan batik. Jadi batiknya ini nggak umum, nggak seperti batik-batik yang banyak dijual motif ini yang sudah ada, motif ini dan sebagainya, pakem ini, pakem itu. Ini masalah nggak pakai pakem. Jadi dia benar-benar batik Malangan, tapi yang sudah dimodifikasi dengan otaknya dia, bagaimana dia berkreasi, membuat gambar, membuat tulisan, bahkan lukisan-lukisan dulu yang pernah dia jual pun sudah ditempelkannya di kain seperti ini. Termasuk juga pada rencananya nanti akan membuat lambang kami dan HMI menjadi batik yang kalau akan boleh diusulkan nanti menjadi baju nasionalnya kami gitu. Oke, kita langsung ke Mas Alvan. Banyak lebar nanti diceritakan sendiri. Mas Alvan, ini pertama kali Riko ini moro-moro mencetuskan bikin buat batik ya Mas? Intinya mulai awal saya itu suka dengan hal yang visual ya. Lukisan sudah dilakukan, menggambar lah. Terus kebetulan saya lagi maraknya batik, kebetulan di tempat kerja juga sangat mendukung. Nah, saya mempelajari batik itu dari berbagai daerah. Saya pernah belajar ke Banyuwangi, saya pernah belajar ke Lasem, saya pernah belajar ke Balai Besar Batik di Jogja. Akhirnya saya melihat bahwa batik ada sebuah teknik. Motif ini rata-rata kesulitan. Ketika teknik batik sudah dikuasai, ketika membuat batik yang khas itu kesulitan. Akhirnya saya coba mengeksplor apa yang ada di sekitar kita. Kalau di daerah lain ada yang ngangkat motif kopi pecah dari Banyuwangi, ada motif gajah uling, motif lagi Gajah uling rampok itu Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Itu Banyuwangi. Bahkan daun jati, batiknya Cepu, Bojonegoro, Tuban. Nah, Malang sendiri apa sebetulnya? Sebenarnya belum ada Khasnya jelas ya? khas. Masuk batik Sudah mulai dieksplor, baik itu surai singa, terus ada lagi motif teratai. Saya mencoba untuk apa dasar kita, flora dan fauna, tapi saya mengambil dari relief Candi Jago. Kebetulan saya domisili dekat dengan Candi Jago, dan ketika saya amati, saya mulai kecil main Candi Jago, banyak motif yang bisa diangkat. Saya contohnya ini saya sudah mengumpulkan ada kalau hampir 40 motif yang siap untuk diaplikasikan ke batik, baik itu batik untuk fashion ataupun batik untuk pajangan. Itu kambing, singa. tak pikir kambing. Tapi ada yang mengatakan itu katanya musang. Musang. Ternyata setelah saya amati banyak motif-motif Candi Jago yang bisa
diangkat. Eksplorasi. Mengapa kita harus meniru yang lain gitu. Karena beberapa banyak orang itu tidak melihat lagi Jari Jago sebagai tempat pendidikan. Di Jari Jago ada banyak kisah-kisah samurai sampai dengan bagus. Nah itu yang saya sampaikan ke melalui Bisa pada masyarakat melalui batik. Jadi mereka akan penasaran. Itu lukisan apa sih saja nih gitu ya. Akhirnya belajar dari sana kan ya. ya, Itu. Terus belajar teknik batik mau sampai ke Banyuwangi dan sebagainya. Itu tadi pada dasarnya sama ya. Cara mulai dari pemilihan kain, terus kemudian pakai centing dan sebagainya, itu tekniknya ya sama ya. hampir sama semua. Termasuk nama-namanya, mulai dari batik Jogja, Madura, terus batik Pekalongan, itu bedanya apa? Itu saya pikir hampir sama tekniknya, cuma jelas untuk yang daerah Pekalongan itu mereka punya pengembangan beda dengan yang lain. Cuma ketika kita masuk ke Tuban pasti akan melihat batik khasnya Tuban seperti apa, batik Gedok. Kalau ke Lasem itu mengandalkan kedetailannya ketika buat goresan-goresan itu. Ke Banyuwangi kecenderungan warnanya berbeda yang Ditonjolkan. ditonjolkan. Terus kayak punya Riko sendiri apa yang ditonjolkan kira-kira nanti? Kita hanya mengandalkan motif. Motif, keberagaman motif, ya, atau apa jenisnya motif yang benar-benar baru. Motif yang berbeda baru. Motif benar-benar baru. Nah, jadi misalnya contohnya ini, kaos yang dipakai ini motif dewe ini. Nah, Ini ini sendiri nih, saya buat kepala singa, kepala singa, tapi untuk rambutnya saya rambutnya menggunakan belum direbounding, tekniknya punya orang ini di Jari Jago ada yang sifatnya ukal ya. ukal. Ukal itu singa yang itu saya ambil. Oh, alah. Sarung. Nah, ini sarung motifnya apa sih? Sama, Sama ya. sama. Jadi nanti misalkan ada teman-teman kader atau yang lain ingin mengadakan pelatihan, ingin berlatih, itu siap ya. Anu ya, Riko ya untuk mengajari mereka seperti halnya dengan yang kemarin mengajarkan bagaimana cara beternak kambing. Siap. Seperti ini ya. Kita mulai batik tulis, batik cap, atau bahkan ekoprint. Ini yang ekoprint ya. Nah, iya ini. Ekoprint. Ini yang belum dijelaskan. Tinggal apa? Daun kita tempel ke kain. Ini daun jati. Kita simmer, kita panaskan. Nah, motif kain ini motif daun akan nempel ke kain. Ini daun jati kan? Daun jati. Nah, daun jati itu biasanya warnanya kan hijau kan? Ini kenapa kok jadi merah ini? Jati itu kalau yang ujung, yang masih pucuk itu memunculkan warna-warna seperti ini. Oh, bagus jadinya ya. Coklat keunguan, tapi kalau agak tengah sedikit cenderung coklat, tapi kalau di bawah lagi, lebih tua lagi cenderung agak hijau. Nah, ini baru-baru, ini benar-benar baru ini. Eko. Kok sudah ada istilah eko berarti sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Saya Sudah ada. teruskan saja. Oh. Cuma selama ini akan saya komunikasikan dengan batik. Nah, ini yang setengah proses. Intinya ini juga saya ambil dari Jari Jago. Jari Jago. Jadi di apa namanya? Umpal ya. Umpal. Di apa di tangga Jari Jago itu ada motif seperti ini. Dapatkan di Jari Jago. Saya komunikasikan rencananya buat sarung. Nah, mungkin juga langka juga. Masih ada sarung umpal sama gambar singa. Ini sama. Saya dapatkan di Jari Jago. Sebelah sisi barat utara itu. Ujungnya gabungan ini. Oh, sebenarnya lambang-lambangnya Arema itu kan memang singanya mungkin diambil dari situ ya. Jadi wong Malang ini berarti anjir singo mulai biyen gitu loh ceritanya. Hewan mitologi kan gitu ya. Hewan mitologi. Jadi ada isu bahwa terpengaruh sama bendera apa Malang-Malangnya Yahudi dan sebagainya. Sekarang orang bunga nih kita lebih tua tapi kita lebih tua dari dia gitu kan. Oke. Terus nah kita balik ke sini. Nah ini prosesnya sudah apa ini? Tinggal apa ini? Ini masih tengah proses ya, baru saya Tengah kasih proses. motif daun saya tempelkan,
setelah itu saya gabungkan dengan pewarnaan yang lain, Jadi ditambahi warna gitu. ditambahin lagi seperti ini. Jadi untuk melindungi warna aslinya kita kasih sama malam. Jadi tekniknya batik kita gabungkan dengan ikutin. Ini tekniknya sebelumnya sudah ada kok, rekayasa Riko sendiri. Sebelumnya ini yang saya tahu mereka ikutin murni, Ekopin murni ya, batik murni. Kalau saya ini coba saya gabungkan. penggabungan ya. Wah ini berarti yang baru ini. Batik itu kan menggunakan malam sebagai perintah untuk pewarnaan. Nah, jadi yang seperti ini masih belum dirintangi, terus kita rintangi pakai malam, itu baru kasih warna lain. Jadi nanti saya itu dilorot, warna ini kembali. Dilorot apa dilorot ini? Dilorot itu direbus. Ya. Direbus. Oh. Rebus, dileleh, warnanya muncul aslinya, warna yang ini. Tuh. Jadi warna yang selanjutnya itu tidak dirintangi oleh malam, tidak masuk ke motif yang kita harapkan. Gitu. Wah, keren ini. Keren ya? Keren keren. Ayo. Ayo, oh sebentar ya. Milenial batik nggak apa-apa. Ya. Ya memang kalau kita melihat apa namanya kondisi yang seperti ini, ya, milenial harus bisa melakukan apapun. Ya. Oh, namanya ketika Menteri ngomong kampus merdeka, katanya sih yang ekonomi harus bisa teknik, yang teknik harus bisa membatik, yang membatik juga harus bisa matematika kan gitu. Intinya batik itu tidak sulit. Tapi kan sebetulnya kan dari batik ini terus terang hanya orang berharap bisa dan saya karyakan. Jadi ini sudah ada beberapa desa yang ngajak untuk bersama pelatihan dan Luar sertifikat nggak nanti? pesertanya nanti akan saya rekrut sebagai karyawan. karyawan. Pelatihan. Bisa mengeluarkan sertifikat? Sertifikat Belum. sekarang. Ya, nanti mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan kami yang nonton ini bisa apa namanya bisa untuk mencarikan jalan bagaimana ini bisa untuk lebih besar lagi karena ini memang bagus banget gitu kan. Nah, terus ini kalau dilihat dari segi profitnya ya, tentunya kan berkarya segala macam orang-orang akan tertarik itu pasti kan wah ini pasti akan menguntungkan dalam sisi bisnis ataupun bahkan sampai ke ekspor. Kira-kira gimana ini chance-nya ke sana ini? Batik itu kalau ngomong profit Soalnya Riko ini dulu kan marketing, mantan marketing, jadi kita harus ngomong paham. industri apa ngomong seni kan itu. Oh iya. Bahan sama, Heeh. hasil bisa beda, Heeh. harga bisa beda. Harga bisa beda. Tapi tergantung nilai seninya yang di situ. Oh iya. Semuanya sudah pada tahu. Semakin rumit pengerjaannya, harganya makin mahal. Penghargaannya semakin lebih. Iya. Batik ya, Heeh. beda lagi dengan printing. Heeh. Jadi rata-rata walaupun batik cap ataupun tulis itu lebih mahal dari printing ya memang. Enggak ya? Seharusnya lebih mahal. Seharusnya lebih mahal. Lebih mahal. Aku berpaham di situ perbedaannya antara batik printing, batik cap kemudian batik tulis. Nah, yang saya tahu dulu batik tulis itu memang lebih mahal karena ditulis sama tangan gitu. Nah terus kalau batik cap dia lebih murah sedikit karena pakai kecap-kecap. Prosesnya lebih Seperti lebih cepat. karena cuma rata-rata gambar-gambar yang simetris gitu. Sama akhirnya Sama. ada yang sama sekian. Kalau ini mungkin Cap. dalam apa namanya satu kali pembuatan satu macam gitu kan ya. Iya. Nggak bisa diproduksi banyak gitu. Jadi makanya limited edition gitu berarti. Ya, biasanya yang menggabungkan antara tulis sama cap. Jadi gini, Mas Alvan, apa namanya? Apa yang ingin diharapkan dari teman-teman yang menonton ini? Terus kemudian monggo kalau mau menarik mereka untuk apa namanya bergabung dengan jenengan apa dengan Riko untuk berkarya di bidang ini. Apa yang ingin disampaikan? Monggo. Kalau mau sampaikan yang lucu itu ketika saya ngomong batik karena ditertawakan. Ditertawakan. Kenapa? Sudah zamannya digital seperti semua, saya masih manual. Oke, saya nggak apa-apa.
Tapi kenyataannya warga sekitar masih berharap ini berdiri lebih besar karena ternyata kerja mereka lebih bisa menyerap memberdayakan orang sekitar kita. Kan begitu kan? Iya. Saya bisa printing, saya cukup desain, selesai, saya kirim barang jadi, saya bekerja seorang diri saya bisa. Tapi kan bukan itu. Tapi kalau kita buat seperti ini, bisa mengkaryakan banyak orang, mungkin itu yang kita harapkan. Monggo kalau ada yang mau belajar silakan. Tidak harus jadi pembatik, tapi menjadi pengusaha batik kan gitu. Pembatik beda sama saya dan yang butuh. Lebih telaten lagi para ibu-ibu gitu. Jadi selama ini saya ngajari beberapa orang, saya kasih kain, kerjakan di rumah, mereka stop di sini, harus di sini. Keren. Ini satu lagi pertanyaan lupa tadi. Jadi satu batik tulis karya sendiri ini yang semuanya dari imajinasi dan seninya sendiri, satu ini jadinya berapa hari? Satu lembar ini. Kita ngomongnya itu karena prosesnya panjang kan. Kalau 1 hari nggak bisa jadi. Nggak bisa jadi. Jadi paling katakan 1 minggu itu bisa jadi 20 atau berapa gitu. Kalau 1 bulan jadi berapa? Karena kan ada yang tutup menunggu. Setengah proses kita harus menunggu 2 hari baru bisa dilanjutkan lagi. Setelah itu 20 itu bermacam-macam ini, Iya. bermacam-macam ide. Iya. Nanti idenya pakai Harus. sekarang dalam 1 bulan sudah 20 yang diproduksi, berarti 1 bulan 20 ide. Dibagi. Jadi kita mulai menyadari. Generasi 19 sudah mulai menuang gitu ya. Nah, waktu seperti ini saya tetap mengkaryakan beberapa anak muda. Saya punya besar untuk mengeksplor gambar-gambar ini. Mereka saya rekrut, saya suruh gambar. Jadi ada yang kirim ke saya 1 minggu 2 motif, 3 motif, tapi dengan arahan dari saya. Gitu. Jadi tidak hanya membela dari itu, tapi mereka banyak anak muda yang masih butuh kerjaan. Iya. Oke, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, konco-konco. Jadi demikianlah wawancara eksklusif. Wah, koyo ning mata najwa eksklusif gitu. Orang tradisional. Ya. Jadi kalau saya eksklusif saya dengan asalkan mungkin kemungkinan di belakang hari akan saya ekspos terus gitu loh kecerdikan beliau ini, karena menurut saya ini sangat bermanfaat buat siapapun nantinya gitu yang akan memperhatikan. Jadi ilmu harus dibagikan, bukan begitu? Apa moto Riko? Moto Riko apa? Ilmu harus dibagikan. Nah, oke. Terima kasih. Yang penting bisa bermanfaat. Yang penting bisa bermanfaat. Irong aku. Sampai bertemu di channel Om Ijo. Sampai ketemu di channel Om Ijo. Oke. Jangan lupa Jangan lupa subscribe.